Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita terkait dengan adab-adab ketika di hari raya, untuk sholat hari raya. Baik, setelah kita menyebutkan adab-adab sebelumnya, yang terakhir kita sebutkan kalau tidak salah adalah menempuh jalan berbeda antara berangkat menuju tempat sholat dan kembali dari tempat sholat tersebut dengan jalan yang berbeda. Ini sudah kita sebutkan dalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah dianjurkan untuk melakukan sholat di lapangan. Melakukan sholat di lapangan ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya untuk sholat hari raya itu dianjurkan adalah tempatnya di lapangan, bukan di masjid. Bukan di masjid, tapi di lapangan yang luas, karena ini akan menghimpun orang banyak. Karena di situ ada perempuan, ada laki-laki, ada anak kecil juga, bukan hanya laki-laki semua, tapi perempuan juga, bahkan perempuan yang haid, begitu juga nifas. Nah, bagi sebagian pendapat, wanita yang haid dan wanita nifas itu kan tidak boleh, berada di masjid. Oleh karenanya, ini menempuh melakukan sholat Id itu di lapangan yang luas. Sebagaimana Nabi SAW juga melakukan hal tersebut, yaitu beliau memilih sholat di tempat yang saat ini disebut saat ini posisinya itu adalah di wilayah dekat Masjid Ghumamah. Wilayah itu dulunya adalah tempat sholatnya Nabi SAW untuk sholat Id. Demikian. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah dianjurkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat, tidak berkendara kecuali karena ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, baru ketika itu boleh untuk artinya silahkan untuk melakukan naik kendaraan ketika menuju tempat sholat tersebut. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minas sunnati an takhruja ilal aidi masyan. Termasuk sunnah adalah engkau keluar menuju salat Id itu dalam kondisi berjalan kaki. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Begitu juga ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal aidi masyan wa yarji'u masyan. Dahulu Rasulullah SAW itu keluar menuju salat Id itu dalam kondisi berjalan kaki dan kembali berjalan kaki. Demikian hadisnya dikeluarkan oleh Imam
Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian ya. Tentunya ini kalau dia dekat, kalau jauh ya jalan kaki itu capek tentunya ya. Baik, kalau jalan kaki itu pokoknya kalau jalan kaki berat ya silakan untuk naik kendaraan. Kemudian dianjurkan untuk bersegera menuju tempat sholat. Jangan menunda-nunda, tapi untuk bersegera menuju tempat sholat. Demikian. Nah ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, yaitu anjuran untuk ya bersegera ya menuju tempat sholat sampai nanti imam ya khatibnya itu keluar untuk sholat. Demikian. Nah hanya saja tidak ada dianjurkan sudah sampai di tempat sholat itu tidak dianjurkan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah dari sholat Id tersebut. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di hari Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sahih hadisnya. Demikian. Jadi tidak ada. Ya kecuali kalau seandainya karena satu sebab mengharuskan untuk sholat di masjid, maka di situ ada sholat sunat sebelumnya yaitu tahiyatul masjid. Demikian. Kalau setelah itu contohnya pengen sholat 2 rakaat setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha yaitu salat duha boleh, tapi tidak disebut dengan qobliyah dan ba'diyah ya. Tapi salat dengan sebab yang lainnya karena sesungguhnya tidak ada qobliyah dan ba'diyah untuk salat Id. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tidak ada adzan dan iqamat untuk salat Id ini ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhum, keduanya mengatakan lam yakun yu'adzana yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada diazankan, tidak ada azan pada hari atau di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha, tidak ada azan. Kalau tidak ada azan maka tidak ada iqamat juga, ya. Seperti itu. Jadi enggak ada ungkapan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, enggak ada. Apalagi dengan lafadz azan dan iqamat, ya. Seperti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu tidak ada ya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat 2 hari raya, tidak hanya sekali, tidak juga 2 kali, berarti lebih daripada itu, tanpa azan dan tanpa iqamat. Demikian ya. Jadi enggak ada azan, enggak ada iqamat. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan taha ilal musalla akhadha fi sholati min ghairi adzanin wala iqamatin. Ibnu Qayyim mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah sampai ke tempat salat tersebut, maka beliau mengambil posisi dalam salat tersebut tanpa adzan dan iqamat. Wala qaula as-salatu jami'ah. Tidak juga ada ungkapan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Was sunnatu alla yuf'ala syai'un min dzalika. Sunnahnya tidak dilakukan sedikit pun dari hal itu semuanya. Demikian. Ya, jadi tidak ada seruan untuk as-salatu jami'ah. Begitu juga salat adanya adzan atau iqamat sebelum salat Id tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan ya berikutnya adalah setelah sholat untuk saling mengucapkan tahniah, yaitu ungkapan selamat semacam hari raya, seperti ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, seperti itu. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW disebutkan ketika berhari raya mereka saling mengucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Demikian.
Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya. Dan hadisnya sahih insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak mengapa ya untuk makan dan minum, ya, atau melakukan hal-hal yang dibolehkan seperti bergerak, bergeser ketika mendengarkan khutbah, ya, ketika mendengarkan khutbah di hari raya tersebut, ya, mendengarkan khutbah di hari raya tersebut tidak masalah insyaallah taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini sudah cukup, ya, kajian kita karena sudah habis untuk pembahasan terkait dengan adab. Jadi alhamdulillah sudah cukup, ya, pembahasan tentang adab dan sudah selesai insyaallah taala. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tata cara salat Id, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di kajian yang singkat ini, ya, kita cukupkan saja karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dalam pertemuan dan kajian singkat ini tentunya kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan insyaallah kita akan kembali di waktu berikutnya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi, ayo kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin karena saat ini sedang proses pembangunan. Dan alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin sudah dilaksanakan, diselenggarakan sholat 5 waktu, begitu juga kajian-kajian, ya, kajian-kajian yang alhamdulillah lumayan sudah banyak. Jadi bagi siapapun yang ingin dapat pahala mengalir, terus infak yang diberikan itu setidaknya dapat pahala 700 kali lipatnya. Lalu kita dapat pahala satu rumah di surga, dibalas oleh Allah satu rumah di surga karena kita turut membantu pembangunan walaupun ya seukuran sarang burung begitu, ya. Silakan, ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.